dalam teknis pengembangan. Menurut Ibu, area pengembangan yang akan dicapai sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang sudah saya informasikan tadi, yaitu mengenai pembelajaran diferensiasi dan juga penerapan kompetensi sosial dan emosional, sehingga siswa diharapkan siswa itu dapat mencapai KD yang akan saya sampaikan. Jadi dengan melalui pembelajaran diferensiasi dan penerapan KSI juga, sehingga KD yang Ibu akan sampaikan atau materi yang akan disampaikan pada minggu depan itu bisa dicapai untuk tercapai siswa. Ya. Nah, dalam pencapaian pembelajaran ini dan juga diferensiasi maupun KSE, pastinya Ibu punya strategi yang akan Ibu siapkan atau akan dilakukan dari untuk strategi yang akan siapkan. Yang saya akan siapkan itu saya menggunakan ada yang pertama itu ada audio dari native speaker, kemudian ada gambar, ada PowerPoint, kemudian ada juga mungkin buku ada. Sebelumnya juga saya punya digital class, saya menginformasikan kepada siswa untuk materinya ada di Google Classroom juga. Kemudian mungkin juga ada video pembelajaran ya. Kita di awal kita mulai dengan video pembelajaran kepada siswa. Kemudian untuk melakukan strategi ini, apakah Ibu menggunakan alat atau apa dalam alatnya? Strateginya menggunakan alat seperti LCD Bu ya? LCD ya, betul. LCD, laptop, speaker gitu kan. Kenapa Ibu menggunakan metode ini? Karena menurut saya metode ini menarik dan menyenangkan bagi siswa. Kalau sebelumnya kita menggunakan metode-metode yang lama, tentunya siswa tidak menarik untuk belajar. Siswa jadi bosan siswanya. Karena sekarang beda zaman, beda cara. Iya, betul Ibu. Jadi untuk diferensiasi itu diferensiasi apa yang Ibu coba butuh? Untuk diferensiasi yang akan saya munculkan itu ada diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk. Oke. Kemudian strateginya nanti untuk produknya bagaimana? Apakah diskusi atau apa? Untuk produknya nanti itu rencananya saya akan membagi 3. Akan ada produk yang berupa marketing atau kata konsep dari ini, ada juga dialog berbicara cakap, dan ada juga untuk pembuatan presentasi menggunakan ini Canva. Jadi mereka siswa memilih sendiri ya, bagaimana cara mereka mempresentasikannya, bagaimana mereka berbicara dengan cara mereka masing-masing yang tanpa ada paksaan. Iya. Oke. Kemudian ya itu saja Bu yang ini, semoga pelajaran minggu depan sesuai dengan yang diharapkan juga bisa terima kasih Bu, semoga berhasil. Terima kasih Bu. Sama. Kalian belajar hal lebih fokus dan bisa belajar, akan menjaga teknik stop. Semuanya silakan dengarkan dan lakukan sesuai instruksi dari teknik stop berikut ini. Untuk materi kita di bab 22 hari ini itu adalah kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan pembelajaran discovery ini, peserta didik dapat lagi ya gambar.
Presentasi seperti ini. Kalian mempresentasikan kira-kira apa target kehidupan Shi no mukyo o happyo shimasu. Asa 4時に起きます。2時間に起きます。9に寝ます。ありがとうございます。毎朝何時に起きますか？5時に起きます。どのぐらい寝ますか？7時間です。じゃありがとう。目標を発表します。朝4時に起きます。2時間ぐらいをゲームをします。5時に寝ます。はい、ありがとうございます。Mochi, ada Rosi ya, ada teman-teman dari Ilham. Kira-kira dari pembelajaran kita pada hari ini, adakah yang baik? Senang, senang. Kemudian apa lagi? Perasaan apa kalian? Waktunya sudah habis. Sekarang senang bisa kita belajar. Ya, makasih minasan. Konnichiwa. Halo Bu Indri, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Indri. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk tujuan saya melakukan kegiatan ini adalah untuk memberikan feedback atau merefleksikan hasil dari pembelajaran kemarin. Nah, baik, saya akan menyampaikan hasil observasi terkait selama pembelajaran yang dilakukan pada minggu lalu. Ya, untuk PBR-nya menurut saya sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian semangat anak-anak juga sangat baik, mereka sangat bersemangat, apalagi setelah penerapan kompetensi apa itu KSE ya, KSE-nya. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi juga sudah terlihat sangat jelas. Mari ada diferensiasi konten dan diferensiasi produk, di mana Ibu sudah menyediakan beberapa sumber pembelajaran baik itu dari video, kemudian audio maupun beberapa gambar dan juga buku. Bahkan Ibu ada classroom ya, kelas digital mereka ya. Kemudian untuk produknya juga sudah sangat terlihat, ada yang mereka lebih tertarik dengan presentasi menggunakan PPT, jadi mereka mempresentasikannya dengan itu. Kemudian ada juga yang mereka lebih suka menggambar, mereka juga mempresentasikannya dengan gambar. Ada juga yang suka ngomong, jadi mereka melakukan percakapan. Itu sangat terlihat. Kemudian untuk strategi-strategi yang digunakan dalam pembelajaran itu juga variatif, dari meminta siswa mengulang apa yang didengarkan dari native speaker-nya, kemudian mereka diminta untuk melakukan dialog, praktis dialog, dan juga meminta siswa untuk melakukan menuliskan kegiatan mereka sehari-hari. Itu sudah sangat terlihat bagus. Baik, untuk ada kekurangan sedikit yang perlu mungkin kita diskusikan. Untuk pemberian umpan balik terhadap siswa itu kemarin Ibu menyampaikan sesuatu yang penilaian Ibu kepada siswa secara umum, jadi masih kurang spesifik. Artinya begini, ketika kita memberikan refleksi atau pembalikan anak-anak, kita harus lebih spesifik. Artinya kita memberitahukan bagaimana proses mereka belajar terkait dengan mereka observasi kemarin di dalam pembelajaran itu, apakah dalam pembelajaran tersebut tujuannya sudah tercapai. Kalau menurut saya sendiri berdasarkan KD-nya itu
itu siswa bisa atau mampu menginformasikan secara tertulis tentang kehidupan sehari-hari dalam bahasa Jepang. Menurut saya sendiri itu sudah tercapai dan pembelajarannya sudah sesuai dengan KD yang ingin saya capai. Jadi terlihat kemarin anak-anak sudah mampu berbicara, Bu, ya. Iya, Sudah mampu mereka membuat ringkasan dari aktivitas mereka sehari-hari dalam bahasa Jepang. Ya. Menurut Ibu, apakah ada perbedaan? Artinya apakah ada kemajuan dari pembelajaran sebelum-sebelumnya dengan pembelajaran yang minggu lalu Ibu lakukan? Kalau menurut saya terjadi perubahan yang lebih baik tentunya dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pengaplikasian KSE ini di dalam proses pembelajaran. Itu membuat siswa yang pertama lebih semangat lagi dalam belajar. Mereka juga jadi belajarnya tuh terasa menyenangkan, jadi serasa tidak belajar. Jadi mereka itu betul-betul keluar apa yang selama ini mereka sebelumnya, bisa di pembelajaran sebelumnya mereka nggak menarik, ini monoton. Ternyata setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pakai KSE ini, ternyata menarik ya ternyata untuk mereka, apalagi setelah penggunaan KSE itu sendiri ya. Jadi siswa itu mungkin yang sebelumnya kan kebetulan sebelum pelajaran saya itu adalah pelajaran olahraga, mungkin mereka lelah dan lain-lainnya. Dengan pemanfaatan KSE ini, mereka akhirnya siap kembali untuk menerima pelajaran, merasa refresh kembali. Siswa lebih fokus, Fokus lagi. Kemudian dalam pembelajarannya juga mereka bisa memilih cara mereka untuk melakukan tugasnya, mengerjakan tugasnya. Kemudian cara metode penyampaiannya juga kan berbeda-beda tergantung dari kesukaannya mereka. Ya, kalau menurut saya sendiri daripada menerapkan misalnya yang pembelajaran sebelumnya kita samakan siswa itu tugasnya apa, ternyata ada nggak maksimal hasilnya. Jadi siswa yang memang hobinya hanya menggambar misalnya dan lainnya, kalau ini susah, merasa susah mereka. Tapi ketika saya berikan diferensiasi untuk produknya, justru cepat ya mereka ternyata bisa mengerjakan itu. Ternyata kalau menurut kesukaan masing-masing itu justru lebih cepat. Jadi berbicara bukan hanya langsung berbicara bahasa Inggris, hanya berbicara begitu, tapi mereka bisa mempresentasikan dengan berbagai cara. Luar biasa memang pembelajaran diferensiasi. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu refleksikan dari pembelajaran tersebut? Menurut saya untuk yang bisa saya refleksikan dari pembelajaran itu, yang pertama saya sudah bisa untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan saya dan pengaplikasian saya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pemanfaatan KSE ini, sehingga dengan tujuan kompetensi dasar yang ingin dicapai itu sudah berjalan dengan baik. Jadi dengan pembelajaran diferensiasi ini juga dapat mencapai KD dan pembelajaran KD dan tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dengan pemanfaatan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Kemudian menurut Ibu nih, apa yang masih kurang atau sudah baik yang perlu dikembangkan lagi ke depan? Kalau yang masih kurang, betul seperti yang Ibu bilang tadi ya, memang pas pada waktu saya memberikan feedback kepada siswa, hasilnya kamu bagus, hanya itu saja, tapi harusnya lebih terperinci lagi ketika saya memberitahu siswa. Mungkin bagus, ternyata kamu bagus ya ketika kamu berbicara dengan teman, sudah bisa mengucapkan dengan lafal dengan baik dan intonasinya sudah tepat, seperti itu. Kalau sekarang selama ini kan hanya udah feedbacknya hanya yang penting mereka tahu kalau mereka itu bagus, tapi tidak terperinci apa itu yang kurang bagusnya di mana. Jadi siswa mungkin kalau misalnya ternyata saya bagus di bagian ini, yang bagian mana yang kurang juga bisa saya jadikan feedback. Kamu kurang ini ya, suaranya misalnya kurang terdengar dengan jelas, jadi kan teman-temannya yang tidak bisa mendengar itu yang kekurangannya menurut saya. Betul apa yang Ibu ucapkan tadi. Kemudian untuk yang sangat baiknya itu, yang pertama ada pemanfaatan diferensiasi produknya. Jadi itu betul-betul terlihat jelas, ternyata untuk satu tujuannya tapi bisa mendapatkan 3 atau bahkan lebih produk-produknya. Itu menurut saya sangat baik, bisa kita terapkan di kelas-kelas berikutnya juga.
ternyata produk itu tidak hanya satu angkatan itu sama, tapi satu angkatan itu bisa berbagai macam produk-produk ekspresi yang bisa diberikan oleh anak. Oke, baik. Kesimpulannya adalah pemanfaatan pembelajaran diferensiasi ini sangat berdampak pada siswa ya dalam belajar. Setuju sekali saya. Terima kasih banyak Bu Indri untuk waktunya.